Nah, di sini di video kali ini saya akan coba membahas tentang cara klaim BPJS Ketenagakerjaan tanpa surat pengunduran diri ya. Nah, untuk mencairkan dana jaminan hari tua JHT BPJS Ketenagakerjaan, jika kalian masih aktif bekerja namun hanya peserta yang aktif yang dapat mengajukan JHT dengan opsi pencairan sebagian sebesar 10% ya atau 30%. Salah satu penggunaan dana pencairan sebagian 30% adalah untuk membeli rumah secara tunai atau kredit ya teman-teman. Nah, sementara sisanya dapat dicairkan setelah peserta berhenti bekerja. Meskipun belum pensiun ya teman-teman, pencairan JHT harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan tersebut ya. Nah, untuk syarat dan cara cairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan tanpa surat pengunduran diri. Nah, yang pertama usia pensiun 56 tahun, yang kedua usia pensiun perjanjian kerja. Nah, yang ketiga perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, yang keempat berhenti usaha bukan penerima upah ya teman-teman. Nah, yang kelima mengundurkan diri. Nah, yang keenam pemutusan hubungan kerja atau PHK ya. Nah, yang ketujuh meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang ke-8 cacat total tetap. Nah, yang ke-9 meninggal dunia. Yang 10 klaim sebagian jaminan hari tua 10%. Nah, yang ke-11 ini klaim sebagian jaminan hari tua yaitu JHT 30%. Nah, di sini saya akan coba membahas di antara nomor 10 sampai nomor 11 ini ya, yaitu mencairkan 10% sampai 30% teman-teman ya. Perlu diingat ya teman-teman, jika kalian mau cairkan BPJS Ketenagakerjaan 10% sampai 30%, kalian harus aktif bekerja selama 10 tahun di perusahaan tersebut ya. Nah, jika sudah paham apa yang sudah saya jelaskan, silakan kalian kunjungi website Lapak Asik di Google Chrome ya. Lalu setelah itu ketikkan Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan di kolom pencairan. Nah, setelah itu kalian pilih Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan yang paling atas. Lalu di sini akan muncul klaim saldo jaminan hari tua peserta. Yang memenuhi persyaratan dapat melakukan klaim JHT dengan memanfaatkan layanan tanpa kotak fisik ya, atau Lapak Asik. Nah, kita akan masuk langsung ke langkah yang pertama, yaitu mengenai syarat dan ketentuan pengajuan. Jadi di sini ada 7 syarat atau ketentuan untuk kalian melakukan pengajuan. Yang pertama itu bisa ya, kalau kalian peserta mencapai usia pensiun 50 tahun, lalu peserta mengundurkan diri, peserta mengalami pemutusan hubungan kerja dan lain-lain. Di sini ada 7 syarat dan ketentuannya ya. Nah, kita langsung scroll ke bawah dan kalian di sini akan diperintahkan untuk memverifikasi bahwa saya bukan robot dan juga mencentang saya setuju terkait dengan syarat dan ketentuan tersebut. Nah, jika kalian sudah membaca dan sudah menyetujui syarat dan ketentuannya, kalian tinggal klik aja saya setuju dan saya bukan robot. Lalu kita klik berikutnya. Setelah klik berikutnya, kita akan masuk langsung ke langkah kedua, yaitu mengenai data pekerja. Nah, kalau misalkan kalian mau coba terlebih dahulu nih, misalkan kalian sudah bisa melakukan pencairan atau belum, kalian tinggal masukkan aja nik KPJ sama nama sesuai di KTP kalian ya. Nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Selamat datang, status kepesertaan Anda masih aktif. Saat ini Anda hanya dapat melakukan pencairan 10% atau 30% dari saldo JHT. Nah, kalian muncul notifikasi seperti ini, berarti tandanya kalian sudah bisa melakukan pencairan sebesar 10%. Nah, jika sudah seperti itu muncul notifikasinya, kita tinggal klik OK dan langsung masuk ke langkah selanjutnya. Tapi jika kalian masukkan nik, nama, dan KPJ ternyata muncul notifikasi seperti ini, mohon maaf saat ini pengajuan klaim belum dapat dilanjutkan
karena status kepesertaan Anda masih aktif. Berarti tandanya kalian belum bisa melakukan pencairan 10% karena belum terhitung sebanyak 10 tahun. Jadi kalian belum kepesertaan aktif di BPJS itu belum 10 tahun ya. Jadi kalau misalkan muncul masih aktif seperti ini, kalian tidak bisa melakukan ke langkah selanjutnya. Nah, jika sudah masuk ke langkah selanjutnya setelah memasukkan nomor induk kependudukan, nomor KPJ dan juga nama kalian, tinggal isi tempat lahir, tanggal lahir, dan juga nama ibu kandung. Pastikan data-data yang kalian upload ini sama dengan KTP ya. Jadi pastikan proses pengisiannya itu sesuai. Selanjutnya kita tinggal klik berikutnya. Jika data sudah terisi semuanya, nah selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu mengenai data pekerja tambahan. Untuk data pekerja tambahan ini kalian tinggal memasukkan alamat domisili. Biasanya yang dimasukkan di sini hanya kampung atau desa dan RT RW, kampung atau dusun dan RT RW. Nah, selanjutnya untuk desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kode pos itu kalian akan memilih di menu selanjutnya ya. Di sini kita tinggal masukkan aja desanya, lalu nanti pilih yang sesuai dengan kecamatan dan kabupaten kalian. Nah, selanjutnya kita juga diminta untuk melakukan verifikasi nomor handphone ya. Tinggal klik aja di sini, masukkan nomor HP lalu klik verifikasi. Nanti akan muncul SMS mengenai kode verifikasinya ya. Kalian masukkan kodenya ya, lalu tinggal klik verifikasi. Selain itu kalian juga diminta untuk memasukkan alamat email aktif. Jadi alamat email aktif ini nantinya akan dijadikan pemberitahuan mengenai proses pencairan kalian. Misalkan proses untuk wawancaranya, nanti masuk ke email ya. Misalkan proses jika ditolak ataupun disetujui juga masuk ke email. Lalu proses pencairannya sudah masuk ke rekening atau belum, itu juga masuk ke email ya. Jadi pastikan email yang kalian daftarkan ini adalah email aktif yang ada di handphone kalian ya. Nah, selanjutnya kita tinggal mengisi nama bank dan nomor rekening sesuai dengan data kalian dan memasukkan NPWP di langkah terakhir. Selanjutnya di sini ada pertanyaan mengenai kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri. Isi aja dengan kebutuhan kalian ya atau tidak. Selanjutnya kita tinggal klik berikutnya. Nah, untuk sebab klaimnya di sini nanti kalian akan muncul pemilihan pencairan 10% atau 30%. Kalian tinggal pilih aja lalu upload KPJ, KTP atau bukti identitas dan juga foto diri. Nah, untuk NPWP kalau kalian punya upload juga, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Untuk NPWP opsional ya. Nah, selanjutnya kita tinggal klik selanjutnya dan masukkan ke langkah kelima, yaitu mengenai KPJ dan dokumen tambahan. Kalau misalkan kalian ada dokumen tambahan itu bisa diuploadkan ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kita tinggal langsung aja masuk ke langkah berikutnya. Lalu di sini langkah terakhir mengenai konfirmasi data pengajuan. Nah, konfirmasi data pengajuan ini kalian mengecek kembali mengenai data-data yang sudah kalian isi seperti jenis kepesertaannya, NIK, nomor KPJ-nya, nama tempat, tanggal lahir dan lain-lain ya, yang sudah kalian isi sebelumnya ya. Nah, kalian cek lagi takut ada yang salah tulis atau salah memasukkan data ya. Nah, setelah itu kita tinggal scroll aja ke bawah. Lalu di sini kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, akan muncul notifikasi konfirmasi persetujuan. Kita tinggal klik aja setuju dan nanti akan muncul notifikasi bahwa pengajuan lapak asik Anda berhasil. Bukti pengajuan kami kirimkan ke email yang Anda masukkan sebelumnya. Jadi kalian tinggal mengecek email kalian dan lihat jadwalnya atau kalian klik OK.
Nah, akan muncul jadwal seperti ini. Di sini akan ada nama lengkap, nik, jenis kelaminnya itu apa, nomor handphone, email, dan tanggal dan jam wawancara konfirmasi. Nah, kalian pastikan tanggal dan jam wawancara konfirmasi ini kalian screenshot ya, atau dari email juga boleh. Dan tunggu BPJS menghubungi kalian di jam tersebut ya. Jadi nanti BPJS akan menghubungi kalian lewat WhatsApp yang sudah kalian masukkan nomor handphonenya ya. Nanti kalian akan melakukan proses klaim melalui video call dengan BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Nah, nanti kalau misalkan udah cair, kalian tinggal cek aja tracking klaim di JMO atau di BPJS Lapak Asik, tinggal di tracking klaim. Nanti kalian tinggal tunggu masukkan rekening sesuai dengan jadwalnya ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini, semoga bermanfaat ya. Nah, tapi jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Supaya apa? Supaya kalian tahu di saat saya update video.